Ya Allah Subhanahu wa taala, beta pun kawan, beta pun sahabat dari dulu sampai sekarang, yaitu Bapak Iki. Itu beta pun panggilan sejak dari kecil sampai besar sampai kota tua, beta panggilan tua Iki sah. Anggota DPRD Provinsi Maluku. Mudah-mudahan beliau bercita-cita lagi lebih tinggi daripada anggota DPR. Dan mudah-mudahan beliau tetap sukses. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di bawah sinar bulan purnama. Bulan purnama indah kasih. Indah. Bulan yang paling indah itu bulan purnama. Tapi ketika Nabi berdiri di bawah sinar bulan purnama, Nabi Muhammad masih lebih indah daripada bulan purnama. Coba bayangkan itu. Sehingga Victor Hugo itu orang Karangjaya. Dia berkata begini, andai ke umat Muhammad itu, dia bukan muslim, dia adalah seorang penyair dari Perancis. Dia bilang, andaikan umat Muhammad itu adalah 1000 orang, maka yang ke-999 itu adalah saya. Andaikan umat Muhammad itu adalah 100 orang, maka yang ke-99 itu adalah saya. Andaikan umat Nabi Muhammad itu adalah 10 orang, maka yang ke-10 itu adalah saya. Andaikan umat Muhammad itu hanya 1 di dunia ini, maka 1 itu adalah saya. Inilah kehebatan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan lambaian hati. Dan Nabi juga itulah merupakan puspita hati, yang kesabaran dan ketabahannya dapat menembus relung-relung hati kita yang paling dalam. Begitu tabahnya Nabi Muhammad menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini. Cacian, makian, celaan tidak menjadi penghalang bagi dia untuk melaksanakan perintah Allah. Batunya akan terbakar dengan sinar matahari. Andaikan ditimpakan kepada umat, tidak ada satu umat pun yang tersisa. Semua jadi perkades. Gunung Uhud itu tinggi bagi orang yang sudah pernah ke tanah suci. Gunung Uhud itu tinggi sekali, Bu. Tapi apa yang Nabi bilang? Jangan. Kenapa? Karena mereka belum tahu apa yang kita bawa. Sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang engkau pinta akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah supaya umat itu dibinasakan. Nabi bilang, jangan, doa ini saya simpan untuk umatku di hari kiamat nanti. Coba bayangkan, doa yang paling mustajab Nabi masih simpan untuk kita. Nabi masih simpan. Bagaimana cintanya kepada kita itu, sehingga di akhir hayatnya bukan yang dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi yang dia sebut ummati, umatku. Umatnya. Besok begitu lain. Setiap hari dia maki-maki Nabi, yang setiap hari kasih makan dia ini Nabi. Suatu saat ada orang yang kasih makan dia lain, lalu dia rindu dengan orang itu. Hari ini ada kasih makan beta lain, ada yang belai beta lain, ada yang mesra-mesra dengan beta lain hari ini. Kemana dia sekarang? Datang kerinduannya. Padahal Nabi ini sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada istrinya, pekerjaan Nabi mana yang saya belum laksanakan? Dia pun anak bilang, pekerjaan Nabi kasih makan orang tua yang ada di sudut kota Madinah yang setiap hari memaki-maki Nabi. Akhirnya Abu Bakar coba dia datang ke sana, dia maki-maki Nabi. Abu Bakar punya bulu berdiri, seakan-akan dia mau cabut sudah rohnya orang itu. Kenapa? Karena para sahabat itu tidak bisa mendengar kalau ada yang memaki-maki Nabi. Tapi Abu Bakar tahan, lalu dia suap.
Lalu orang itu tanya, orang yang buta itu tanya, engkau siapa? Dia bilang, saya yang kasih makan engkau setiap saat. Dia bilang, tak ada. Kenapa? Karena dia pakai bahasa Namlea waktu itu. Cara lurus-lurus bagaimana? Pasti dia takutan dengan beta saat. Dia bilang, tak ada. Bukan Hussein. Dia bilang, beta sudah tak ada. Dia bilang, kenapa? Waktu orang itu datang kasih makan beta, dia belai beta dulu. Selesai dia belai, dia urai beta pung rambut, dia sapu beta pung wajah. Kemudian makanan itu dia kasih hancur dulu. Kemudian dia suap beta itu paling mesra dan paling indah, paling halus perasaannya. Nah sementara engkau ini kasih makan beta, usai kasih makan kasar. Yang kedua makanan yang usai bawa tak enak. Siapa usai sebenarnya? Dia bilang, orang yang kasih makan usai itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah tiada di dunia ini. Dia sudah pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Akhirnya orang itu tersungkur dan saat itu juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira ada yang begitu? Atau ntar akan mampu? Oleh sebab itu, carilah kehidupan Nabi satu saja. Lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Apakah karena pengasihnya Nabi setiap hari kasih makan orang? Apakah karena Nabi, pokoknya apa saja kehidupan Nabi kita terapkan dalam kehidupan ini. Menurut ulama, satu saja kita terapkan dalam kehidupan ini, itu sudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada mau dengar lagi, besok dilala lagi. Ini seri yang berikutnya. Jadi dia berseri. Beta tak bisa kasih habis-habis di sini. Karena beta kasih habis, serinya di sana akan habis. Demikian dapat beta sampaikan.